Halo Sobat Seeker, jumpa lagi bersama saya Are dan Kak Ojan Ya. dalam acara Biru, Bincang Karir Seru. Seru. Nah Sobat Seeker, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang skill wajib yang harus dimiliki oleh seorang fresh graduate. Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang definisi dari skill, kemudian ada jenis-jenis skill dan contoh-contohnya, kemudian yang terakhir tidak lengkap kalau program biru ini tidak membahas soal tips-tips mengasah skill. Oke, langsung saja Kak Ojan, boleh Ya. didefinisikan Kak tentang skill. Skill ini sendiri sebenarnya apa sih Kak? Oke Kak Ari, jadi skill ini merupakan keterampilan Kak, keterampilan yang dibutuhkan seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Jadi singkatnya itu merupakan kemampuan yang diperlukan untuk nantinya ketika kita bekerja, apa saja yang dibutuhkan gitu. Jadi ketika kita bekerja kita bisa secara efektif dan juga efisien melakukan pekerjaan kita dengan skill tersebut. Seperti itu Kak pengertiannya Kak. Jadi seperti keterampilan yang dimiliki oleh Keterampilan. Ya. seorang fresh graduate gitu ya Ya. Kak ya. Kemudian jenis-jenis skillnya ini Kak apa saja sih Kak? Oke Kak Are, jadi jenis skill ini ada dua ya Kak Are. Secara umum ini ada jenis skill yang pertama itu hard skill dan juga yang kedua ini soft skill Kak. Jadi hard skill ini merupakan suatu keahlian teknis yang bisa dipelajari dan juga diukur Kak. Jadi untuk para fresh graduate ini hard skill bisa dimiliki melalui institusi pendidikan. Jadi ketika kita masuk universitas itu kita bisa mendapatkan keahlian yang kita butuhkan gitu, dan juga selain itu kita juga bisa mendapatkan hard skill ini dari kursus Kak, baik itu online maupun offline gitu dah. Dan juga kita bisa mendapatkan hard skill ini melalui sertifikasi Kak. Jadi misalnya Kak Ari ingin memiliki keahlian tertentu Kak, jadi bisa mengikuti sertifikasi seperti itu Kak. Jadi itu hard skill ya Kak, jadi keterampilan maupun keahlian tertentu, keahlian khusus gitu. Kemudian kita bahas ke soft skill, ini merupakan suatu keterampilan yang dimiliki oleh pribadi seseorang gitu Kak. Jadi keterampilan yang bisa diasah dari kepribadian kita gitu Kak. Jadi itu pengertian dari soft skill Kak. Soft skill dan juga hard skill seperti itu. Oke, jadi Sobat Seeker ada dua jenis. Ada dua jenis. Dari jenis-jenis skill itu ada hard skill yang bisa berupa keterampilan atau keterampilan teknis khusus, ya. teknis, ya. Kemudian Teknis. yang berikutnya ada soft skill yang lebih ke kepribadian seperti itu ya Kak. Lebih. Interpersonal. Oke, keterampilan interpersonal Kak. Oke Kak. Kemudian Kak Ojan tadi Ya. sudah disebutkan jenis-jenisnya. Ya, ya. Sekarang contoh-contohnya Kak. Ya, dari hard skill contohnya seperti apa? Kemudian contoh dari jenis soft skill Soft itu skill. apa saja? Boleh dijelaskan Kak? Oke Kak, secara umum ini jenis skill tadi sudah saya sebutkan, ada hard skill dan juga soft skill ya. Ini secara umum ada banyak contohnya sih Kak. Dan saya ambil 5 contoh saja ya Kak ya. Oke. Jadi dari hard skill dulu nih Kak. Yang pertama ini ada jenis keterampilan penguasaan komputer Kak. Gitu. Komputerisasi seperti itu Kak. Komputerisasi. Jadi untuk melakukan pekerjaan tentunya kan kita tahu sendiri bahwa digitalisasi ini sudah berkembang semakin pesat ya Kak. Termasuk dalam hal ini komputer kan ya, teknologi komputer, dan itu menjadi modal yang penting ketika kita melakukan pekerjaan gitu, karena segala pekerjaan sekarang menggunakan komputer, entah itu untuk menginput data, untuk mengedit data dan lain sebagainya, kan kita membutuhkan komputer. Jadi penting untuk para teman-teman fresh graduate ini untuk menguasai keterampilan komputer Kak. Karena ini menjadi keterampilan yang wajib seperti itu Kak. Kemudian yang kedua ini ada kemampuan analisis data Kak. Jadi kan perusahaan-perusahaan ini kan saat ini memang data ini menjadi fokus tersendiri bagi perusahaan, karena dengan data perusahaan bisa mengambil keputusan dari data-data yang ada gitu. Jadi kemampuan untuk menganalisis data ini begitu penting juga untuk dimiliki oleh seorang fresh graduate gitu. Karena dalam pekerjaannya nanti kita akan bersinggungan nih dengan data-data, entah itu mengenai data perusahaan, entah itu mungkin kalau dari sales ini mengenai data Penjualan dan lain sebagainya, marketing dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang ketiga ini ada kemampuan riset Kak. Jadi penting untuk para teman-teman fresh graduate untuk menguasai kemampuan riset atau penelitian Kak. Gitu. Jadi kemampuan riset ataupun penelitian ini merupakan kemampuan dalam mengumpulkan informasi kemudian mengolahnya menjadi suatu bahan ya, suatu kajian yang nantinya juga digunakan
untuk perusahaan dalam mengambil keputusan gitu. Jadi penting banget untuk memiliki keterampilan hard skill ini Kak. Kemudian hard skill selanjutnya ini ada keterampilan desain Kak. Desain Kak. Jadi untuk fresh graduate itu harus bisa desain seperti itu atau gimana Kak? Ya, ada baiknya kalau bisa menguasai keterampilan ini Kak, karena di banyak industri pekerjaan ini dibutuhkan seorang desainer grafis yang pokoknya yang berkaitan dengan desain Kak, karena ini menjadi kebutuhan gitu ya, kebutuhan perusahaan. Dan penting juga untuk memiliki keterampilan desain seperti tadi untuk mendesain sesuatu, merancang sesuatu, karena prospek kerjanya ini di bidang, apalagi di bidang IT ya Kak, di bidang IT ini prospek kerjanya sangat bagus ini, pekerjaan yang berhubungan dengan desain seperti itu. Jadi penting juga untuk memiliki keterampilan desain seperti itu. Kemudian keterampilan yang terakhir ini ada keterampilan menulis Kak, jadi writing gitu. Jadi copywriting seperti itu. Iya, jadi kemampuan menulis ini juga menjadi contoh hard skill yang bisa dikuasai. Dengan keahlian menulis ini kita bisa menggunakannya untuk mungkin membuat artikel, mungkin membuat tulisan media di berita seperti itu. Dan tidak ada salahnya juga memiliki kemampuan ini Kak Hari. Jadi itu dari hard skill ada 5 nih kan. Kemudian dari soft skill ini ada beberapa contoh juga. Yang pertama ini ada komunikasi Kak. Jadi skill komunikasi. Jadi skill komunikasi ini menjadi hal yang fundamental dalam dunia kerja ya Kak Hari, karena untuk mengkoordinasikan sesuatu, untuk berhubungan dengan para klien, pihak lain, stakeholder dan lainnya, tentu kan membutuhkan komunikasi ya Kak. Jadi ini menjadi salah satu soft skill yang wajib dikuasai oleh para fresh graduate seperti itu. Kemudian jenis soft skill, contoh soft skill yang lain, yang kedua ini ada leadership Kak, ataupun kepemimpinan gitu. Jadi penting juga untuk memiliki keterampilan leadership ini Kak. Karena tentunya ketika kita bekerja, kita sudah lama bekerja gitu kan, dan tentu kita bisa menjadi seorang pemimpin, memimpin kelompok kecil lah, ya, memimpin bawahannya, memimpin divisinya gitu kan. Jadi ya penting juga untuk memiliki keterampilan leadership seperti itu Kak. Kemudian yang ketiga ini ada networking Kak. Networking berarti seperti apa itu Kak? Networking ini merupakan keterampilan untuk berjejaring Kak. Jadi berjejaring itu kita membuat relasi dengan banyak orang, karena kan dalam dunia bisnis, dalam dunia bisnis sendiri ini kan tentu membutuhkan kerjasama dari banyak pihak ya Kak, untuk berkolaborasi, entah itu bekerja sama untuk pengadaan, kemudian pemasaran dan lain sebagainya. Itu kan kita membutuhkan relasi ya, harus menjalin relasi dengan banyak orang, dan ini menjadi salah satu soft skill penting juga gitu. Kemudian skill yang berikutnya ini ada skill berpikir kritis ya. Jadi penting untuk teman-teman fresh graduate ini memiliki soft skill berpikir kritis. Jadi ini diperlukan karena juga terkait dengan bagaimana kita mengambil suatu keputusan gitu Kak. Jadi penting juga untuk para teman-teman fresh graduate memiliki keterampilan soft skill ini gitu Kak. Kemudian ini contoh soft skill yang terakhir ya Kak. Ini ada contoh skill manajemen waktu Kak. Jadi manajemen waktu ini kan berkaitan dengan kedisiplinan Kak. Jadi bagaimana kita mengatur waktu kita, karena kan dalam bekerja kan kita ada banyak sesuatu yang harus dikerjakan kan. Jadi untuk bisa mencapai apa yang ingin kita kerjakan dengan maksimal, tentunya kita harus mengatur waktu kita sebaik mungkin Kak. Jadi membutuhkan manajemen waktu yang baik seperti itu. Nah oke Sobat Seeker, itu tadi penjelasan tentang contoh-contoh dari hard skill dan soft skill. Kemudian Kak Ojan, di sesi terakhir ini Kak Ojan, tentang tips-tips mengasah skill, boleh dijelaskan Kak, apa saja sih yang bisa dilakukan oleh fresh graduate terutama untuk mengasah skill-skillnya? Baik, untuk para fresh graduate ya Kak, karena belum memiliki pengalaman kerja seperti itu, jadi penting untuk mengasah skill kita, karena ini menjadi modal yang berharga untuk ketika nantinya kita bekerja gitu ya Kak Arya. Oke, dari saya ini ada beberapa tips ya Kak Arya. Yang pertama, ini kita bisa mengikuti kursus Kak. Jadi kursus ini kan merupakan suatu pelatihan ya Kak Arya, pelatihan yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan skill, untuk mendapatkan pengetahuan bagaimana kemudian nantinya ketika kita bekerja, jadi kita bisa mengambil kursus-kursus tertentu gitu Kak, baik secara online maupun offline seperti itu. Kemudian tips yang kedua ini Kak Are, untuk teman-teman fresh graduate ya, karena belum memiliki pengalaman kerja,
bisa mencari pengalaman yang lain terlebih dahulu Kak, seperti kegiatan kesukarelawanan Kak. Jadi kita bisa berperan di situ dan juga itu mengasah skill sosial kita juga Kak. Karena kan sebagai seorang relawan tentu harus memiliki jiwa sosial yang tinggi ya Kak Are. Iya, benar sekali. Jadi seperti itu Kak Are. Dan kemudian oh iya Kak, ada tips lagi nih Kak. Apa itu Kak? Ini untuk para teman-teman fresh graduate yang belum memiliki pengalaman kerja, ini penting juga untuk mengikuti magang Kak. Magang, internship Magang. seperti itu Ya, ya, internship. boleh. Gimana itu Kak? Oke, jadi magang ini merupakan suatu kegiatan apa ya? Latihan sebelum kerja. Singkatnya seperti itu Kak. Jadi melalui magang ini kita bisa mendapatkan keterampilan Kak. Karena kan di dalam magang kita akan diberikan tugas maupun pekerjaan oleh perusahaan. Jadi kita diberikan pekerjaan seperti orang yang pegawai yang sudah kerja gitu. Jadi di situ kita akan mendapatkan banyak manfaatnya gitu Kak, termasuk mungkin kita jadi tahu culture perusahaan, kemudian bagaimana sih ketika kita bekerja di perusahaan tersebut, kemudian bagaimana menghadapi karyawan, relasi dan bos sepertinya. Iya, seperti itu. Jadi Oke, kita akan mendapatkan ilmu yang banyak lah Kak, seperti itu Kak. Jadi secara tidak langsung dari magang ini kita bisa mengalami atau mencicipi dunia kerja Ya, seperti dunia itu ya kerja, Kak ya. latihan sebelum benar-benar terjun kerja, seperti itu Kak. Oke. Nah, oke Sobat Seeker, itu tadi penjelasan tentang skill-skill wajib yang harus dimiliki oleh seorang fresh graduate. Ya. Mulai dari ada hard skill, soft skill, kemudian ada tips untuk mengasah skill dengan mengikuti kursus, kemudian mencari pengalaman sebagai relawan atau proyek-proyek seperti itu ya. Ya, betul. Dan tentu saja mengikuti kegiatan magang. Nah, ya. Nah, Sobat Seeker, itu tadi penjelasan dari Kak Ujan. Jangan lupa untuk klik like dan komen di kolom komentar serta share video kami kali ini. Kemudian jangan lupa untuk kunjungi situs website kami di www.seeker.id karena di sana ada beragam artikel seputar dunia karir. Ya. Tak lupa di situs www.seeker.id juga disediakan informasi mengenai lowongan pekerjaan. Kemudian bagi Sobat Seeker yang mungkin berprofesi sebagai HRD dan membutuhkan karyawan juga dapat melakukan pengiklanan lowongan pekerjaan di situs www.seeker.id. Ya. Nah, demikian pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Ya. Saya Are. Saya Ujan. Kami pamit undur diri. Sampai Sampai jumpa. jumpa.